Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Ibu Dida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Dida sehat. Gimana Bu Dida kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oke, jadi gini ya Bu ya, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya gitu ya. Jadi hari ini kita itu akan melakukan percakapan untuk kegiatan praobservasi. Ya. Baik ya Bu ya, nggak apa-apa? Iya, silakan Ibu. Nah, baik kalau gitu to the point aja ya Bu ya. Kira-kira apa nih harapan Ibu dari kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi yang akan kita lakukan sebentar lagi? Oke, harapan saya ya Bu ya, dengan adanya praobservasi ini saya mengetahui lebih awal kekuatan diri saya gitu ya dalam proses pembelajaran, supaya nanti dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sudah ada itu sudah mulai menemukan sedikit jalan atau sedikit solusi gitu untuk menyelesaikan tantangan yang mungkin nanti akan dihadapi gitu. Oh iya ya, jadi Bu Indah tuh berharap dengan kita melakukan kegiatan ini Bu Indah tuh bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di lapangan gitu ya ketika mengajar di kelas. Baik, kalau gitu Bu, kira-kira nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan pada proses pembelajaran di kelas? Oke, kebetulan sekarang sudah masuk yang baru ya Bu ya. Nanti konsep matriks yang akan saya bahas pada saat pembelajaran, di mana peserta didik nanti mampu menemukan mengenai pengertian matriks itu apa gitu kan ya, ordo itu apa, jenis-jenis dan sebagainya itu. Masih dasar dari matriksnya itu. Oh gitu ya, jadi masih konsep awal karena ini bab baru gitu ya Bu ya. Betul. Baik. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada materi matriks ini apa saja ya Bu ya? Tujuannya itu jadi peserta didik itu nanti mampu menentukan konsep matriks, itu salah satu diantaranya adalah seperti pengertian matriks, mereka menentukan ordo atau ukuran dari matriks, terus menentukan jenis-jenis matriks, dapat mengidentifikasi juga jenis-jenis matriksnya. Yang terakhir yaitu adalah transpose dari matriks itu Bu. Oh gitu ya, jadi ordo matriks, pengertian, transpose seperti itu ya Bu ya. Oke, kemudian nih ketika nanti pembelajaran area pengembangan apa saja yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang nanti kita lakukan? Oke, area pengembangannya saya rencananya 2 dulu ya Bu ya. Yang pertama itu ingin menguatkan pemahaman konsep awal gitu, konsep awal dari muridnya. Yang kedua itu motivasi intrinsiknya mungkin Bu, motivasi belajar yang memang betul-betul datang dari diri muridnya gitu. Iya, bagus sekali ya Bu Indah ya, ini area pengembangannya. Nah kemudian kalau gitu ya, agar Ibu tadi tujuan-tujuan Ibu tercapai, kemudian strategi-strategi yang Ibu terapkan itu bisa berjalan dengan baik, apa saja nih persiapan pembelajaran yang Ibu akan lakukan, kemudian rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas itu bagaimana, misalkan dimulai dari strategi pembelajarannya, atau misalnya model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan gitu ta. Oke, sebagai persiapan ya Bu ya, yang saya lakukan itu di awal itu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini saya ambil diferensiasinya 2 dulu. Untuk target yang sekarang melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses saja gitu. Lalu saya menggunakan model pembelajaran discovery di mana anak nanti menemukan sendiri konsepnya dengan melalui LKPD. Nanti mereka itu mengamati lingkungan sekitar sehingga mampu menentukan nanti konsep dari matriksnya itu lewat itu gitu. Jadi dengan mengamati lingkungan mereka gitu. Jadi yang pertama Ibu tuh ingin anak itu dari LKPD itu mereka mengamati lingkungan sekitar, kemudian bagaimana caranya nanti dikaitkan dengan konsep matriks seperti itu ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, untuk media pembelajaran nih yang akan Ibu gunakan gitu ya pada proses pembelajaran nanti, itu seperti apa medianya? Untuk saat ini saya menggunakan LKPD dulu ya Bu, tidak full menggunakan handphone di materi karena untuk motivasi anaknya supaya lebih ini mungkin ya, kalau pakai handphone kan kurang lebih nanti ada ada pengalihan fokus juga. Nah, handphone juga tetap dipakai, tapi itu untuk dipakai di
akhir, Oh, jadi nanti beberapa ada segmen untuk evaluasi saja di akhir pembelajaran gitu. untuk evaluasi ya. Baik. Kemudian nih Bu, apabila misalnya kita rating nih skala dari 1 sampai 10 ya. Menurut posisi Ibu saat ini, siswa itu tadi kan inginnya apa, motivasi intrinsik ya, Ya, motivasi betul. intrinsik anak itu kira-kira untuk sekarang nih ada di level berapa? Masih di level 4 mungkin ya. Oh iya. Karena saya rasa masih apa ya, masih bergantung pada rekan kelompok gitu. Nah, sedangkan dalam proses ini saya juga tetap menggunakan kelompok sebetulnya, cuman nanti ada trik khusus supaya memang semuanya tetap terlibat gitu. Oh, betul seperti Ibu. Jadi bagaimana caranya agar mereka tidak ada terlalu tergantung Ya. gitu pada teman kelompoknya. Oke. Kemudian kalau misalnya masih ada di level 4 nih, kira-kira level ideal menurut Ibu agar motivasi intrinsik anak itu sudah muncul itu kira-kira ada di level berapa, Bu? Oke, untuk yang kelas yang sekarang kan serapan pembelajaran mungkin ya Bu ya, di level di skala 7 sampai 8 lah mungkin untuk sementara di sana dulu, karena biasanya kan memang belajar kelompok itu betul-betul mereka tuh terkadang mengandalkan satu orang yang sebagai koordinator. Nah, gitu kan, sedangkan harapannya di sini mereka paham konsep itu kan, terus mereka motivasinya betul-betul dari dirinya sendiri. Jadi sampai di 8, 7 atau 8 itu udah Ideal. udah termasuk untuk saya ya, untuk peningkatannya udah termasuk drastis lah, udah lumayan ideal. Gitu. Baik, jadi sampai angka 8 ya. Berarti kalau misalkan skalanya masih bisa ditingkatkan, berarti kan Ibu pasti nanti akan menghadapi beberapa kendala gitu ya Bu ya, atau hambatan. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Bu, kira-kira untuk mencapai nilai 8 itu hambatan apa saja atau kendala apa saja yang mungkin Ibu temui gitu di kelas? Hambatannya mungkin masih ada ya Bu ya, murid yang memang motivasinya itu karena apa namanya, bukan dari diri sendiri gitu. Karena mungkin bisa jadi masih ada murid yang mau mengerjakan itu ketika saya datang ke kelompoknya gitu. Nah, kan berarti itu kan motivasinya karena saya harus ke sana gitu kan Karena ya. mau ada guru Betul. gitu Terus ya. mereka bekerja dengan kelompok karena takut keundi dan sebagainya gitu Bu. Tantangannya itu sih paling ini, belajar itu bukan karena ya mereka butuh, tapi takut dengan suatu hal yang akan terjadi di depan gitu. Takut ada apa-apa Iya, jadi takut jaga-jaga kejelasin, gitu. takut apa gitu. Nah, gini ya Bu, kalau misalkan hambatannya seperti itu tuh nih ya, lebih pada motivasi intrinsik murid tersebut. Menurut Ibu kira-kira ada nggak solusi dari permasalahan untuk meningkatkan motivasi intrinsik murid itu? Solusinya, oke, mungkin cek kesiapan dulu kali ya Bu ya. Bisa jadi mungkin anak itu ketika sedang belajar mereka fokusnya kemana-mana gitu kan ya, terus rasa ketertarikannya kurang mungkin karena belum siap juga. Mungkin lebih sering mengecek kesiapan mereka gitu kan, sering mengecek juga kondisi mereka seperti apa gitu kan ya. Terus sering refleksi mungkin nanti dengan anak-anak baik setelah ada rekan yang ke depan ataupun di akhir pembelajaran gitu Bu. Jadi lebih menekankan pada kesiapan belajar, kemudian melakukan refleksi ya Bu ya, membiasakan kegiatan refleksi baik. Nah, kemudian selain tadi kesiapan atau misalkan refleksi, ada nggak kira-kira solusi lain yang bisa Ibu tanamkan atau Ibu terapkan untuk meningkatkan motivasi intrinsik gitu? Oke, sementara ini saya sudah berencana mau membuat jurnal pembelajaran, jurnal belajar. Nah, kan biasanya jurnal itu hanya untuk guru ya. Nah, sedangkan saya terpikirkan supaya anak tahu posisi mereka itu sedang ada di mana, sudah menyadari bahwa mereka itu sudah belajar atau belum gitu kan. Belajar dalam artian bukan hanya matematikanya gitu kan. Intinya otak mereka udah dipakai berpikir atau belum gitu kan, dengan cara ya mungkin dengan jurnal. Jadi setiap habis pembelajaran matematika caranya anak mengisi jurnal. Nah, jurnalnya itu dalam bentuk buku gitu. Mereka punya jurnal sendiri sehingga tahu gitu mereka udah sampai mana belajarnya gitu kan. Terus saya sedang berada di posisi mana nih sekarang untuk proses belajarnya gitu Bu. Cukup menarik ya idenya Bu Indah itu membuat jurnal. Nanti boleh ya kalau misalkan saya nanti pengen lihat jurnalnya kayak gimana gitu ya Bu ya. Nah, baiklah. Ibu kan tadi masih ingin naik dari level ke 7 atau 8 nih ya. Nah, untuk mencapai level tersebut ada nggak
kira-kira atau ide yang akan Ibu lakukan ketika di kelas gitu ya, agar anak tersebut itu bisa naik nih skala intrinsiknya gitu? Oke, yang pertama mungkin saya melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan dulu mungkin ya Bu ya. Yang tadi ya, gitu. Dari pribadinya saya, lalu ke anak-anak juga seperti apa hasil dari jurnalnya gitu kan. Terus mungkin saya juga ke depannya lebih sering untuk meminta rekan sejawat seperti Ibu lah gitu ya, ketika saya mengajar. Mungkin kedepannya bukan hanya untuk saat ini, mudah-mudahan berlanjut mungkin ya nanti setelah Ibu melihat saya mengajar yang pertama, nanti mungkin kedepannya Ibu bisa ketagihan gitu untuk saling saling mereview gitu, support juga ya, gitu ya, minta umpan balik dari rekan, atau saya juga mungkin nanti ingin sekali mungkin jika rekannya berkenan atau jika Ibu juga berkenan, saya untuk melihat cara Ibu mengajar, bukan untuk menilai tapi untuk mencari referensi proses pembelajaran yang menarik seperti apa. Ya, saya senang ya Bu Indah, karena saya sebenarnya juga maulah ada yang melihat, bukan berarti ingin pamer atau ingin dinilai, tapi ingin tahu kekurangan saya dalam mengajar itu apa. Karena kan terkadang kita harus refleksi ya Bu In ya, tetapi terkadang ya refleksi itu kalau diri sendiri menilai mungkin tidak semaksimal oleh orang lain. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Bu Indah kemukakan ya, dengan teman sejawat kita saling mengobservasi. Baik nih Bu Indah, tadi kan strateginya udah, tujuannya udah gitu ya Bu ya, ide-idenya juga yang dikeluarkan sangat bagus. Kira-kira kapan nih Bu Indah akan melakukan kegiatan observasinya dan ada di kelas mana gitu nanti pembelajarannya? Insya Allah kedepannya mungkin ada di kelas 11-1. 11-1. Ya, di jam ke-6 sampai jam ke-10, nanti hari Selasa tanggal 8. Oh. Baik ya, jadi hari Selasa tanggal 8 ya. Kemudian di kelas 11-1 ya. Baik, nanti kalau saya ke kelas Ibu tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak nanti apa-apa, saya boleh. akan melakukan observasi, kemudian saya mungkin nanti mengamati Bu Indah, mencatat hal-hal yang yang sudah bagus, kemudian yang bisa dipertahankan, dan juga mencari hal-hal baru yang mungkin nanti bisa saya pelajari ya Bu ya. Oke, nanti sesudah Bu Indah melaksanakan pembelajaran di kelas nih ya Bu ya, kemudian nanti boleh nggak kalau misalkan saya nanti melakukan percakapan pasca observasi gitu Bu, boleh? Boleh Ibu, silakan. Oh baik, ya sudah kalau begitu, alhamdulillah ya Bu ya, semuanya sudah saya tanyakan. Tapi sebelum kita akhiri nih, kira-kira ada nggak yang Bu Indah dapatkan dari percakapan kita hari ini gitu? Observasi. Iya Bu, alhamdulillah ya, melalui percakapan ini sebetulnya saya jadi lebih mempersiapkan diri gitu ya, lebih ekstra lagi gitu mempersiapkan pembelajaran dan juga solusi dari tantangannya. Lumayan dengan praobservasi ini sedikitnya saya jadi terpikirkan strategi yang akan saya lakukan nanti gitu ya pada saat pembelajaran, harus seperti apa gitu ya, meminimalisir menghadapi tantangan-tantangan yang ada nanti mungkin ya, itu Bu. Jadi lebih percaya diri juga mungkin ya, karena sudah menemukan solusi sedikit banyaknya untuk tantangan-tantangan yang ada gitu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Indah. Semoga apa yang Bu Indah harapkan, kemudian yang Bu Indah cita-citakan itu bisa terwujud ya Bu Indah ya. Baik, mungkin percakapan coaching untuk kali ini saya cukupkan sekian ya Bu ya. Terima kasih Bu Indah sudah mau berbincang-bincang, sudah mau diwawancara, dan mungkin nanti sudah mau waktu mengajarnya dilihat oleh saya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian ya Bu Indah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Ya. Oke. Ibu cek dulu. Hari ini yang tidak sekolahnya ada Budi Dama dan Pak Isya. Oke, Salwa sudah sekolah sekarang. Sehat Salwa? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ya, cluenya satu angka. Cluenya satu angka. Oke. Kalau 1 ditambah 1 itu 2. 5
ditambah 3 8. 6 ditambah 7 terus 3 ya, jawabannya A. Oh, lagi 2 tambah 2 7 tambah 7 ulangi 1 tambah 1 5 tambah 3 4 tambah 4 10 tambah 10 Gus, aman? Oh, lagi ya. Cik. Siap ya? 8 ditambah 2 tepuk tangan untuk kalian. Siapa yang bisa tebak? Bisa dipegang tapi nggak bisa disentuh. Emang bisa dipegang? Bisa dipegang tapi nggak bisa disentuh. Oh, jadi sih. Sudah bisa fokus sekarang? Hari ini kita belajar ya, sudah di-spill pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah membahas tentang apa kemarin teh? Dena kelas. Oke. Hari ini kita belajarnya matriks. Nanti di akhir pembelajaran, tujuan pembelajarannya kalian nanti diharapkan bisa menemukan pengertian matriks, menemukan elemen dalam matriks, terus menemukan ordo sebuah matriks, bisa menemukan juga jenis-jenis matriks itu ada apa saja, terus bisa menemukan juga transpose matriks. Kalau sebelumnya kan sudah pernah ada yang praktek ya, berbaris, berhadap kanan dan kiri gitu kan ya, yang begitu. Nah sekarang kita ingat kembali isinya ada apa? Dena kelas, tuh. Coba Dena kelas yang sudah dibuat oleh kalian kemarin, siapa yang duduk di baris ketiga, kolom ketiga? Baris ketiga, kolom ketiga. Betul. Sekarang kita cek. Adli duduk di baris berapa? Kolom berapa? Kolom berapa? Kolom ke? Masih ingat baris dan kolom? Baris dan kolom itu nanti sangat dibutuhkan ketika kalian belajar matriks lebih lanjut lagi ya. Oke, sekarang karena kalian sudah duduk dengan teman kelompoknya, nanti proses belajarnya kalian mengerjakan atau mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Nanti LKPD ini akan menuntut kalian untuk menemukan pengertian matriks, terus apa tadi elemen dalam matriks, ya kan? Terus ordo dari matriks, terus menemukan nanti jenis-jenis matriks. Nanti Ibu akan menyediakan beberapa sumber belajar. Kalian bisa pakai buku paket, bisa scan barcode yang Ibu sediakan nanti ya. Nanti bisa ditulis saja ya. Terus di akhir pembelajaran Ibu harapkan nanti ada beberapa siswa yang mau mencoba ke depan mengulas kembali apa yang kita bahas hari ini. Kemudian seperti biasa kita lakukan refleksi setelah pembelajaran seperti yang dilakukan pertemuan sebelumnya ya. Mengomentari atau memberikan tanggapan terhadap pertemuan hari ini. Oke, dan juga nanti kita ada tes ya. Tesnya bukan tes, nanti kita ada main game sedikitnya. Jadi siapkan HP-nya, wifi-nya sudah mendukung, jadi aman ya, tidak perlu hotspot lagi. Oke, silakan dibuka KPD-nya di grup WhatsApp-nya. Sudah ada dikirim oleh Aan. Oke,
disiplin, lalu ikuti apa yang diperintahkan di dalam LKPD-nya. Ya, untuk tahap pertama, Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk menganalisis sampai ke halaman yang ketiga. Ya, sampai ke halaman yang ketiga 15 menit, nanti Ibu up lagi. Nanti dilanjutkan lagi, di stop lagi 15 menit, nanti kita sampai sesi terakhir gitu ya. Jadi tidak langsung semuanya ya. Dikasih apa? Dikasih jeda-jeda dulu supaya ketahuan nanti udah paham sebelumnya. Oke, siap? Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ke Ibu ya, atau boleh diskusi lintas kelompok juga, silakan.
Berarti sekarang lanjut ke jenis-jenis matriks dan transpose matriks. Cek LKPD-nya. Di sana kalian diarahkan untuk apa? Oke, sebelum scan di sana ada diarahkan apa? Tulis jenis-jenis matriks yang kalian temukan. Sumbernya boleh dari buku paket, ya, boleh dari yang barcode yang ada di depan ini. Berarti temukan jenis-jenis matriks dan transpose matriks. So, silakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk menemukannya ya. Sebelum ke game, kita review dulu. Tadi deh matriksnya apa? Katakan sendiri coba, matriksnya apa? Kelompok Kelompok yang diatur bentuknya bisa berupa bisa persegi dan persegi panjang. Oke. Ordo. Pada saat menulis ordo apa dulu yang dituliskannya? Garis. Terus? Oke, sip. Nah, ya. Oke, Ibu kirimkan linknya ke KM ya. KM nanti ayat setelah aja ya. Ayo. Dia berjalan sejauh 12 meter ya. Selama 7 menit Sarul berjalan sejauh 12 meter. Terus Eja 10 meter. Irfan 8 meter. Septian 5 meter. Jaski 3 meter. Adli 1 meter. Kita 0 karena nggak lagi itu tadi bukan cuma login aja ya. Oke. Siapa yang mau mereview pembelajaran hari ini? Hari ini belajar apa? Perasaannya seperti apa? Dan pertemuan selanjutnya akan seperti apa? Yuk, perwakilan siapa yang mau? Pertemuan kemarin belajar sudah ya? Oke, masih ingat kan ada sesi komentar ya? Pertemuan sebelumnya Reja sudah berkomentar. Siapa yang mau menyampaikan reviewnya? Ayo.
Fani lagi oh, boleh. Ma Fani. Pertemuan hari ini kita belajar topik, soal dan juga transform. Awalnya takut buat belajarnya ternyata gampang juga. Awalnya takut ternyata gampang katanya ya. Ya terus? Juga di akhirnya ditutup dengan gamenya satu. Oke, di akhirnya ditutup dengan game. Jadi seru katanya. Oke, ini review seru karena Fani merasakan bermain gamenya. Sekarang Ibu minta yang tidak merasakan main game sama sekali. How do you feel? Apa yang kalian rasakan? Kira-kira bagaimana perasaanmu? Kata Fani seru, tadi belajar tentang matris ya. Fani sudah menemukan beberapa konsep tentang matris seperti pengertian, ordo, transpose dan yang lainnya seperti itu ya. Oke, terus kata Fani tadi seru karena bisa main game, tapi kata Jas, ngebris diem, kesel, malah dia bisa main ya. Terus kata Mira, kesel aral karena tidak bisa main game ya. Dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa merasakan ya. Amin. Oke. Oke. Kasih jempol untuk kalian. Kenapa di pertengahan? Karena aja ya. Oke. Terima kasih. Hari ini pembelajarannya Ibu perhatikan semuanya mengikuti dengan baik meskipun hal-hal kecil yang terjadi cuma wajar saja ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal pertahankan apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Silakan nanti dipikirkan di rumah. Tadi saya belajar apa ya sama Bunda gitu ya. Terus pertemuan selanjutnya saya mau ngapain? Oke. Pertemuan selanjutnya masih matriks tapi udah mulai menghitung. Ya. Mulai ke penjumlahan, pengurangan, perkalian dan nggak ada pembagian ya. Oke, operasi hitung matriks ya. Kedepannya kita lanjutkan lagi. Oke, untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya silakan kalian cari referensi ya di YouTube, baik di Google atau buku paket tentang operasi hitung matriks ya, silakan dicari. Oke, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Dan juga pertemuan hari ini. Kalau sudah cukup silakan kembali ke tempat. Ibu Aini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah Bu Didah baik. Bu Didah gimana kabarnya? Oh iya, alhamdulillah Bu, saya baik. Mungkin anak saya aja yang lagi sakit, tapi alhamdulillah saya mah baik. Oke, Bu Indah, kita kan sudah kemarin itu sudah melakukan praobservasi ya, kemudian sudah observasi ya di kelas Bu Indah ya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan setelah mengamati kelas Bu Indah. Nah, namun sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Indah terkait jalannya proses observasi yang telah dilakukan. Tidak apa-apa, Bu? Iya, silakan Bu Didah. Baik nih. Yang pertama nih ya Bu ya, setelah Ibu melakukan observasi nih, bagaimana perasaan Bu Indah terkait jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan? Oke, alhamdulillah Bu Didah ya, setelah melakukan pembelajaran kan kemarin di kelas 11-1 saya bersyukur sekali proses pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan
harapan gitu Bu Rida. Oh, alhamdulillah gitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan yang terbaik ya Bu ya di kelas itu. Baik, kemudian bisa diceritakan kembali Bu nih area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan gitu di kelas itu. Oke, tahapan yang saya lakukan dalam pembelajaran ya Bu untuk mengembangkan area yang sebelumnya direncanakan. Pada saat itu saya menggunakan LKPD yang kontekstual gitu ya untuk melatih murid menemukan konsep dengan menganalisis dari lingkungan sekitarnya mengenai materi matriks kan ya pada saat itu sehingga pemahaman mereka itu lebih kontekstual karena mereka menemukan di lingkungannya mereka sendiri gitu. Terus motivasi intrinsik dari para murid sudah mulai muncul, terlihat dari mereka mulai aktif dalam berdiskusi pada saat memberikan umpan balik kepada temannya yang presentasi ke depan gitu, keinginan untuk mengerjakan LKPD dengan mandiri itu. Oh, baik berarti memang dari langkah-langkah yang sudah Bu Indah lakukan apa yang diharapkan itu sudah mulai muncul gitu ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Bu Indah nih sudah sejauh mana area pengembangan yang Bu Indah sudah sampaikan tadi apakah sudah berhasil sepenuhnya atau belum gitu Bu? Oke, dari hasil kemarin pembelajaran ya yang pertemuan waktu itu di kelas 11.1 saya rasa sudah hampir berhasil, hanya saja memang masih banyak yang perlu dimaksimalkan lagi karena masih ada tentunya pasti ya masih ada murid yang memang pendampingannya memang harus sepenuhnya lebih intens lagi. Kadang motivasi muridnya masih ada yang harus selalu diingatkan harus seperti apa gitu. Oh, baik seperti itu ya. Jadi kalau secara keseluruhan itu sudah cukup berhasil ya Bu ya. Jadi hanya tinggal perlu ditingkatkan agar lebih maksimal. Baik nih, menurut Bu Indah apa saja sih kendala yang Ibu temukan ketika kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, masih pada motivasi intrinsik sih pada dasar intinya mah ya Bu karena sudah berusaha mencoba berbagai cara gitu tapi masih harus selalu diingatkan gitu ketika sedang berdiskusi diingatkan baru ini gitu. Jadi masih motivasi dalam diri mereka yang masih ini yang jadi jadi masih tantangannya. terkait dengan motivasi intrinsik Ya, dari peserta betul. didik ya. Nah, kalau begitu nih, kira-kira menurut Bu Indah nih ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian kenapa sih sulit sekali gitu untuk menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik dari diri peserta didik itu sendiri gitu? Oke, saya rasa mungkin diawali dari kesiapan awal belajar murid mungkin ya, ada dari kesiapan awal pembelajaran, lalu murid itu terkadang belum tahu apa sih esensi belajar hari ini tuh untuk mencari apa gitu dari ya, itu mungkin murid. Ya betul seperti itu ya Bu ya. Jadi terkadang mungkin kalau misalkan konsep IPA kemudian matematika mereka merasa bahwa konsep itu rada abstrak gitu ya Bu ya. Betul. Jadi mungkin mereka apa sih? Padahal itu Bu Indah sudah mengaitkan ya dengan sehari-hari salah satunya dengan tempat duduk ya kemarin itu. Dengan denah kelas. Denah kelas ya. Nah, karena murid belum siap untuk belajar, kemudian tadi padahal sudah dikaitkan ya Bu ya, jadi mereka belum tahu manfaatnya nih. Nah, sekarang kira-kira rencana pembelajaran seperti apa ke depannya yang akan Bu Indah lakukan pada pembelajaran di pertemuan berikutnya untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu Bu? Oke, yang pertama yang sudah pasti mungkin saya akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan lebih bermakna dan kontekstual juga mungkin ya Bu ya. Lalu membiasakan mereka itu untuk melakukan refleksi gitu, mengisi jurnal. Karena kan selama ini refleksinya itu secara lisan saja. Nah, saya berencana untuk lebih sering membiasakan mereka untuk berefleksi baik diri mereka maupun pembelajaran secara keseluruhan gitu. Jadi Ibu akan membuat LKPD yang sesuai, kemudian juga nanti akan membuat jurnal refleksi ya Bu ya. Berarti karena kemarin itu belum ada jurnal, baru refleksi secara lisan. Baik gitu ya Bu ya. Pokoknya luar biasa sekali ya yang sudah Bu Indah rencanakan ke depan. Nah, kemudian setelah ini saya harap apa yang Ibu tadi sampaikan itu bisa terrealisasi, bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kira-kira kapan nih Bu Indah akan mengeksekusi atau melaksanakan rencana tersebut nih? Mulai pertemuan
selanjutnya saya sudah mulai membiasakan untuk merefleksi gitu ya, membuat jurnal. Bahkan anak-anak sudah saya berikan template jurnal refleksi untuk diperbanyak dan dibukukan. Nah, awalnya saya merencanakan ini hanya untuk pelajaran saya saja di matematika. Nah, hanya saja kalau memang rencana ini bisa membantu pelajaran lain, saya mempersilahkan kepada mereka jurnal tersebut bisa digunakan untuk di pelajaran lain juga. Oke. Nanti boleh ya saya minta ya Bu Iya, Indah ya, silakan, boleh. karena saya juga memang untuk melaksanakan refleksi itu kita harus benar-benar melatih peserta didik ya Bu ya. Jadi memang apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai. Mudah-mudahan nanti kedepannya apa yang Ibu rencanakan itu bisa maksimal. Baik Bu Indah, terima kasih ya atas jawabannya. Semoga kegiatan pasca observasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bu Indah, bagi rekan, bagi murid-murid dan bagi saya juga ya Bu ya. Nah, kemudian izinkan saya ya Bu ya, kemarin kan saya sudah melakukan observasi, kemudian saya sudah membuat beberapa catatan kecil. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya amati di kelas Bu Indah ya. Ada beberapa poin yang saya underline, saya garis bawah. Yang pertama itu pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan itu sudah bagus karena Bu Indah sudah mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata. Matrix tadi salah satunya dengan denah tempat duduk peserta didik ya Bu ya. Jadi saya rasa memang peserta didik bisa paham bahwa manfaat matriks ini salah satunya misalkan tadi untuk menentukan posisi tempat duduk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat Bu Indah itu sudah menjadi fasilitator yang baik karena Bu Indah itu sudah berkeliling ke sana kemari, hampir semua kelompok itu oleh Bu Indah itu tidak ada yang terlewat, baik itu peserta didiknya yang aktif maupun yang agak diam gitu ya, sudah saya lihat sudah terhandle sama Ibu gitu ya. Jadi itu untuk berkeliling itu sudah memerlukan effort yang cukup besar menurut saya. Jadi sudah bagus. Kemudian yang terakhir itu di game ya. Anak-anak saya lihat memang mereka sangat bahagia gitu ya ketika melaksanakan game. Cuman mungkin untuk kedepannya kita mencari game yang lebih ini ya Bu ya, yang lebih ramah dengan spesifikasi HP ya, dengan spesifikasi HP dengan ini sinyal ya. Karena dilihat ada beberapa anak yang memang kecewa karena spek HP-nya mungkin kurang connect ya gitu. Tapi secara keseluruhan apa yang sudah Bu Indah lakukan di kelas itu sudah bagus. Saya juga sama Bu Indah untuk game masih harus nyari-nyari gitu ya. Jadi kemarin pas lihat game Bu Indah, aduh saya mendapatkan inspirasi nih ya, gamenya bagus gitu seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bu Indah kegiatan pasca observasi kali ini. Mohon maaf ya Bu Indah, saya sudah mengganggu jadwalnya Bu Indah, sudah ikut nimbrung gitu ya. Terima kasih atas bantuan Bu Indah. Kegiatan ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.